Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sempat hadir pada kesempatan ini, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesediaan waktu dan kehadiran mereka semua untuk menghadiri katekesi pada pagi hari ini. Sebelum mulai katekesinya, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sosisi Cangnu. Saya mahasiswa STIPAS Santo Serius Utei semester 3. Oke, baik saudara-saudari, tema katekesi kita pada pagi hari ini yaitu panggilan untuk melayani yang paling kecil. Tema ini mengajak kita semua untuk mengetahui pentingnya panggilan untuk melayani yang paling kecil. Yang paling kecil yang dimaksud di sini yaitu mereka yang miskin, sakit, dan yang diterlantarkan. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menghayati dan mengimplementasikan agamanya guna melayani yang paling kecil. Maka dari itu kita memberi katekesi ini dengan kemungkinan. Kita awali katekesi ini dengan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dalam Tuhan sudah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan merenungkan peran kami sebagai umat Kristiani dalam melayani mereka yang paling kecil. Kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kebijaksanaan-Mu. Ajarilah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan berilah kami keberanian untuk melayani sesama kami, terutama mereka yang ditelantarkan dengan kasih yang tulus. Pimpinlah katekesi kami saat ini dengan Roh Kudus, agar kami semakin mencermin kasih-Mu di dunia ini. Engkau terpuji kini dan selama-lamanya. Amin. Oke, baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mendalami katekesi kita pada pagi hari ini, marilah kita melihat dan dalam situasi konkret melalui cerita yang berjudul yaitu Ibu Agnes di Kampung Pinggiran. Ibu Agnes adalah seorang ibu rumah tangga yang baru pindah dari sebuah kota bersama keluarganya dan kemudian tinggal di sebuah kampung pinggiran kota. Suatu hari, dia melihat seorang nenek tua yang bernama Nenek Tina yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil dekat sungai. Nenek itu tidak memiliki keluarga, jarang makan, dan sering sakit-sakitan. Ibu Agnes merasa hatinya tergerak. Mulai saat itu, setiap hari Ibu Agnes mulai membawakan makanan untuk nenek itu, membersihkan rumahnya, dan mengantarnya ke dokter ketika sakit. Nenek Tina awalnya menolak, merasa tidak ingin menjadi beban bagi keluarga Ibu Agnes. Tapi Ibu Agnes dengan lembut mengatakan, "Nek, saya melakukannya karena Tuhan menyuruh untuk membantu dan merawat." Setelah Ibu Agnes mengatakan demikian, Nenek Tina hanya menjawab, "Terima kasih, Nak." Setelah perjumpaan mereka yang sering, nenek itu kembali tersenyum lagi, merasa dihargai dan dicintai. Ketika Natal tiba, Ibu Agnes mengajak beberapa tetangga untuk mengunjungi Nenek Tina serta membawa beberapa makanan khas dan bernyanyi bersama. Nenek Tina itu menangis dan dalam hatinya berkata, "Aku merasa seperti punya keluarga," ujarnya.
Oke, baik teman-teman, apakah ceritanya sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan cerita tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab untuk mendalami cerita tersebut. Oke, baik, saudara-saudari, saya sudah mempersiapkan pertanyaan di sini. Pertanyaan itu, apa yang menjadi alasannya Mina tinggal sendirian? Oke, baik. Tadi dari cerita ini tadi dijelaskan bahwa nenek Mina itu memilih tinggal sendirian karena dia itu benar-benar tidak memiliki keluarga. Oke, baik. Terima kasih saudari. Mungkin ada lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan berikut, yaitu bagaimana perasaannya Mina setelah Ibu Agnes mulai melayaninya? Saya ulang lagi ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaannya Mina setelah Ibu Agnes mulai melayaninya? Oke, baik. Nenek Mina mulai tersenyum lagi karena merasa dihargai dan dicintai oleh orang. Oke, baik. Terima kasih saudari. Mungkin ada lagi. Kalau dari saya, Nenek Mina merasa bahwa hidupnya itu berharga karena walaupun dia sendiri, ternyata masih ada orang lain yang masih mempedulikan dirinya. Baik, terima kasih jawabannya. Ini adalah satu pertanyaan itu. Apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Pesannya dapat diambil dari cerita tersebut, yang saya tangkap yaitu bahwa kita sebagai manusia, kita harus bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, membantu mereka walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin lagi. Baik, pesannya tadi itu dan bagian disampaikan oleh ini katanya itu bahwa kita itu hidup saling berdampingan dan kita dunia ini pasti kita saling membutuhkan. Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai umat Kristus, kita harus saling membantu, lebih khusus mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Oke, baik, itu yang kedua itu mungkin ada pengalaman atau melihat pengalaman di kehidupan kita sehari-hari yang sama atau yang serupa dengan cerita yang telah kita dengarkan. Baik, jadi saya punya satu pengalaman di ikannya kampung. Jadi ada satu opa namanya Opa Leo. Jadi dia punya istri itu sudah meninggal. Terus dia punya anak-anak itu ada 3 orang, tapi mereka tuh sudah hidup berkeluarga semua. Jadi mereka semua tuh sudah mempunyai suami dan istri dan sudah mempunyai tempat tinggalnya masing-masing. Jadi Opa Leo di sini dia pergi tinggal sendiri, dia punya kebun, tapi dia punya kebun tidak terlalu jauh dari rumah-rumah warga. Jadi dia tinggal sendiri di itu kebun, dirikan pondok, tapi kadang ada juga sebuah warga yang kadang pergi antar makanan, kadang ada beras, pergi antar terus sayur, kalau tidak ada beli ikan lebih, berarti pergi antar ke Opa Leo tadi. Terus pas berjalannya waktu, kadang juga dia punya anak pun pergi antar makanan. Ada juga yang ajak dia untuk tinggal di rumahnya warga yang di dekat kampung. Hanya Opa Leo tidak mau, dia tidak mau tinggal di pondok di kebun itu. Oke. Pengalaman sangat menarik. Pengalamannya tadi itu
nasi. Dan itu tadi sudah terdengar bahwa kepala tersebut tidak mau meninggalkan pondoknya tersebut, tapi warga masih mempedulikannya dan juga anak-anak. Saudara-saudari, panggilan merupakan sebuah ajaran atau undangan dari seseorang. Kita itu dipanggil dan hari ini yaitu untuk melayani sesama, khusus mereka yang membutuhkan bantuan kita, seperti dari cerita tadi, yaitu di mana kita itu harus membantu orang-orang di sekitar kita. Kita itu harus menjadi contoh untuk bagi orang lain juga, bahwa saling membantu itu adalah itu sebuah panggilan bagi kita. Makanya kita itu selalu hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, baik saudara-saudari, untuk mendalami cerita tersebut dan tema katekisi kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kapan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Inyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Inyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat mereka. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat
tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik, saudara-saudari, sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu, apakah bacaannya sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Karena bacaannya sudah jelas, maka ini saya akan tanya kepada saudara-saudari dari firman tadi. Mungkin ada ayat-ayat yang menarik yang mendekati para saudara-saudari. Baik, menurut saya ayat yang menarik di ayat 40, di mana di situ berbunyi, "Jadi Tuhan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling muda ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, sesuai dengan katekis kita pada pagi hari ini tadi, di mana Tuhan itu hadir melalui orang-orang yang tidak kita duga, misalnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang disingkirkan, dan orang-orang yang menderita. Mungkin maksud dari ayat ini itu bagaimana ketika kita membantu orang-orang miskin, orang-orang yang menderita tersebut, berarti kita juga membantu atau melayani Tuhan sendiri. Mungkin saudara ayat-ayat yang menarik dari bacaan tadi. Oke, baik. Apabila tidak ada, maka saya ada pertanyaan lanjutan itu. Kira-kira apa pesan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan tadi? Saudara-saudari, pesan dari firman tadi yang kira-kira Dan saya, pesan yang dapat diambil dari perikop Injil Matius ini, di mana Tuhan menghendaki kita untuk tidak hanya beriman, tetapi juga menunjukkan iman. Iman itu melalui tindakan penyeblas kasih, dengan cara memberi makan, memberi minum, menerima orang kasih, memberi pakaian, serta mengunjungi yang sakit dan yang di penjara. Semua tindakan kasih kepada sesama, terutama kepada yang kecil dan rendah, adalah pelayanan kepada Kristus sendiri. Dengan demikian, keselamatan sangat berkaitan dengan bagaimana hidup kita dalam kasih dan kehidupan setiap hari. oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Kita lagi. Oke, baik. Pesan dari saya di sini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa manusia dihakimi bukan hanya berdasarkan kata-kata atau iman bibir, tetapi dari perbuatan kasih nyata kepada sesama, terutama mereka yang kecil, miskin, kelaparan, dan sangatlah terasing. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya, saudari. Tidak ada. Oke, baik. Dari pesan-pesan yang disampaikan saudari tadi, bahwa kita ketahui Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama itu berarti kita melakukannya untuk Yesus sendiri. Maka dari itu kita tidak boleh menutup mata untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita.
Saudara-saudara terkasih Kristus, partisipasi kita semua sebagai umat beriman Kristen adalah untuk melayani orang yang paling kecil tadi. Itu adalah menjadi hal yang paling penting. Dari firman tadi kita diingatkan bahwa melayani yang paling kecil adalah melayani Yesus Kristus sendiri. Pelayanan kita bukan sekedar tindakan sosial, tetapi ekspresi iman yang nyata. Mari kita jadikan kasih ini sebagai motivasi untuk melihat Kristus dalam diri mereka yang membutuhkan dan bertindak dengan hati yang tulus. Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan, bahwa itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai manusia dan sebagai umat beriman untuk saling mengasihi, membantu terhadap mereka yang membutuhkan itu. Firman Tuhan memberikan gambaran bahwa seorang dikatakan melayani Kristus ketika ia sudah mengatakan diri mau mengikuti Kristus kemanapun ia pergi. Ini berarti bukan karena kita sudah dalam kegiatan rohani, kegiatan saja maka kita disebut Tuhan. Namun ketika kita sudah membuka hati mau menerima ajakan untuk memberi kasih sayang yang itu hidup baru serta mau dipakai Tuhan, maka kita bisa dikatakan sebagai murid atau pelayan. Oke, baik, saudara-saudari, setelah kita menyanyikan marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Selanjutnya 3 orang dari saudara-saudari untuk menyampaikan doa permohonan. Untuk para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Tuhan, terutama para pemimpin agar membangun kebijakan yang berpihak pada keadilan kemanusiaan dan kesejahteraan bagi semua, khususnya yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kita berdoa kita semua yang ada di sini. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memperkenankan kami untuk berkumpul bersama dalam kegiatan kesibukan pada pagi ini. Semoga Bapa melalui kegiatan diskusi ini kami semua dimampukan untuk melayani dan membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami hati menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon. Untuk mereka yang membutuhkan dalam rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang sakit, lanjut usia, miskin, tersingkir, atau sedang mengalami kesulitan. Semberilah mereka yang kasih dan gerakan kami untuk hadir menjadi sahabat dan penolong bagi mereka. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita melalui doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, berikanlah kami, berikan kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, baik, saudara-saudari, setelah kita mendengarkan tadi mendalam firman KTGC dan juga mendengarkan firman tadi, kira-kira apa gambaran konkret yang mau ditetapkan untuk aksi selanjutnya setelah kita melakukan KTGC ini? Oke, baik. Aksi konkret dari saya itu membantu atau menolong mereka yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Oke, baik. Dari saya itu sudah menjadi itu, cara melakukan kegiatan untuk hal-hal yang positif
khususnya itu apalagi di era sekarang ini, era digital, penyambungan komunikasi dengan hasil posisi itu dapat didekatkan diri dengan Tuhan melalui ibadah dan juga melalui kegiatan-kegiatan seperti KTC dan sosialisasi. Nah, dengan ini kita semua itu dapat memiliki ikatan atau hubungan batin yang baik di antara orang yang di sekitar kita. Dan dengan kita mendekatkan diri dengan Tuhan, segala hal yang ada dalam hidup kita itu dapat diterangi oleh Tuhan. Tidak dari saya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, bagaimana? Apakah kita setuju dengan tabaran yang telah disampaikan oleh saudara kita? Setuju. Oke, baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui katekesi pada pagi ini, kita telah diajak untuk semakin mendalami bahwa kita dipanggil untuk melayani yang lebih kecil. Kehadiran kita di tengah mereka adalah sebuah harapan dari mereka yang merasa dipinggirkan. Dengan kehadiran kita, mereka akan merasa diperhatikan, dikasihi, dan dicintai. Semoga apa yang telah kita dengar dan renungkan bersama dapat membekas dalam hati kita semua, serta menjadi sumber semangat dalam melayani sesama. Mari kita senantiasa menumbuhkan iman dan kesempatan komitmen kita untuk menjadi pelayan Tuhan lewat melayani sesama, terutama mereka yang paling kecil. Terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara terkasih. Sebagai fasilitator, saya meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para saudara-saudari. Saya mohon maaf. Baik. Oke, baik saudara-saudari, demikian katekesi kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengakhirinya dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga melaksanakan katekesi kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tuhan Yesus, adalah kami untuk melihat-Mu dalam diri mereka yang lemah dan membutuhkan. Berikan kami hati yang tulus untuk melayani dengan kasih dan bantu kami menjadi terang bagi dunia. Andaikan